kamera. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, berbicara FKBPPN ini yang perlu kita ketahui, terbentuk awalnya FKBPPN ini di tahun 2015 pasca mengikuti seleksi PNS di tahun 2014 itu, yang dimana senior-senior kita yang kategori 2 kira-kira begitu, mungkin yang ada yang kedua mungkin Pak Ketua. FKBPPN adalah suatu forum memperjuangkan nasib dan khususnya kita tenaga non-PNS se-Nusantara, yang dimana berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 256 ayat 1, di mana bunyinya jabatan fungsional satuan polisi Pamong Praja adalah pegawai negeri sipil, bukan P3K. Itu yang harus perlu kita ketahui. Jikalau memang PP ini bisa di-P3K, mungkin izin Pak Ketua dan senior-senior saya yang ada di depan saya, mungkin kami tidak ke sini. Saya katakan kenapa saya tidak ke sini? Ya untuk apa lagi kita mau ke sini? Karena sudah jelas. Jadi saya kembali di 2015 itu adalah pasca yang telah disampaikan pada Ketua DPW, gimana kalau berbicara kedua sebenarnya sudah selesai masalahnya. Saya katakan sudah selesai 2014 itu seharusnya selesai, seharusnya dia selesai di luar Pulau Sulawesi, khususnya kita di Sulawesi Tenggara, mereka sudah tidak tahu namanya kedua itu. Nah, disitulah teman-teman petinggi-petinggi DPP yang sekarang ini, ketika setelah pelaksanaan seleksi kedua di 2015 itu, di seleksi itu kan ada nomor tes masuk secara database di BKN. Teman-teman di DPP pada saat itu, yang dimana sebelumnya sebenarnya belum FKBPP, masih honorer se-Indonesia, yang dimana di honorer se-Indonesia itu, forum honorer se-Indonesia itu terdiri tiga lembaga yang mengisi di dalam, yang dimana kesehatan, guru, dan kita sendiri di POL PP. Setelah itu, setelah pelaksanaan tes itu, mereka kumpulkan data-data, yang dimana nomor tesnya kita semua itu dikumpul sama teman-teman. Dan pada saat itu saya singkat-singkat ceritanya saya, sebelum pertemuan dengan Komisi 2 di 2014 itu, yang dimana di Komisi 2 itu yang bidangi itu Ibu Brigadier Pitaloka. Pertemuan besoknya malamnya mereka lakukan rapat internal 3 perwakilan instansi, guru, kesehatan, dan POL PP. Di rapat internal itu mereka sudah sepakat, padahal katanya kita ini sudah siap katanya, sudah siap. Mereka sepakati bahwa hak yang akan diserukan kepada Ibu Brigadier Pitaloka itu adalah warna merah. Tapi karena istilahnya apa, saya bilang bahasa Sulawesi, akan diri-dirinya juga kita teman-teman POL PP yang dimana itu, yang kita harapkan bisa mengangkat kita, yang bisa memperjuangkan kita juga di daerah, dan diri-dirinya dia ganti warnanya. Pada saat pelaksanaannya besoknya, sebelum penyerahan secara umum, secara langsung di ruangan rapat DPR ini, khusus di ruangannya Ibu Brigadier Pitaloka, di mana
pertemuan khusus di ruangan Ibu Hidayah Bitawa itu adalah menyerahkan langsung nama, nomor tes, dan tempat tugas. Kira-kira begitu mungkin yang senior-senior saya yang kedua ada nama instansi pelaporan dan begitu. Jadi kita sudah close sebenarnya pada saat itu. Jadi kalau ada pun yang masih senior saya yang banggakan bahwa dia kedua, oke lah, memang kita kedua, tapi ketika kita tidak berjuang, mau dibawa kemana yang kedua? Karena jujur saja, boleh juga kita ini, kami sudah untuk khususnya kami di DPW Provinsi Sulawesi Tenggara itu, kami sudah bertemu dengan Bapak Putula. Kami bertemu di kediaman beliau di sekitaran MTQ di kebetulan ada waktunya di situ kami ketemu. Kata beliau, jangan sampai data kedua itu adalah data Ninabobo. Maksudnya kedua data Ninabobo karena dari 2014 sampai hari ini tidak tahu bagaimana sebenarnya kedua. Setelah saya lanjut, setelah pertemuan dengan Ibu Hidayah Bitawa, teman-teman DPP keluar dari forum tersebut, mereka buat FKPPPN, yang dimana FKPPPN ini adalah dasar fondasi perjuangan adalah di Undang-Undang 23 Pasal 26 ayat 1. Tidak ada berbicara kebijakan di sini. Setelah berjalan forum ini di bulan 3 kami, saya sendiri diundang ke Jakarta melakukan aksi tersebut bertujuan dan berisi adalah terkait tindak lanjut pendataan kita semua kemarin di tahun 2022. Pada saat kami ke sana dan bertemu dengan teman-teman DPP, saya pribadi bertanyakan terkait tindak lanjut dan hasil pendataan di 2022 itu. Teman-teman DPP ketawa pertanyaan saya. Ternyata pendataan itu diibaratkan seperti uang kertas pengumusan. Jadi jangan kita berharap di situ. Artinya mari kita sama-sama berjuang. Bantulah senior saya sebagai ketua panitia dan teman-teman, karena mungkin beliau dipercayakan oleh senior-senior saya yang di kabupaten ini untuk menggerakkan ini forum. Karena perjuangan ini berjuangnya bukan hanya pengurus saja. Jadi yang kami minta sebenarnya adalah kompak, solidnya dulu. Kita solidlah dulu. Kita solid buat insya Allah hasilnya sama-sama. Saya lanjut. Aksi di bulan Maret kami pertanyakan, saya pertanyakan begini, saya dijawab begini. Karena apa? Setelah pelaksanaan pendataan di tahun 2022 itu, mentoknya untuk PPP sebenarnya mentoknya hanya di BKN. Karena data yang kita isi capek-capek bukan masker sampai punya HP saya kedua apa itu sampai saya cicil karena sudah tidak bisa menampung masker begini. Di sana itu teman-teman DPP bertemu dengan BKN di divisi informatika, datanya dibukakan benar komputer database. Halaman pertama itu teman-teman kita guru halaman 1 sampai 5, ibaratnya itu 1 sampai 5 guru berseluruh semua. 7 sampai 10 kesehatan, 11 dan seterusnya
dinas perencanaan disiplin OPP ada 2 orang, 3 orang. Dia disiplin juga 3 orang, 2 orang. Jadi apa yang kita ungkapkan? Memang kita ini dinas perencanaan atau dinas perhubungan. Sementara pekerjaan sehari-hari kita ini bahan yang kita pakai ini bagaimana kita warna kita kan tidak masuk di akal. Setelah itu teman-teman DPP tidak puas, mereka menyuruh untuk dilakukan RTP DPR RI terkhususnya Komisi 2 lagi. Setelah pelaksanaan itu, Ketua Umum beserta jajaran mempertanyakan terkait itu. Jawaban orang tua kita di Komisi 2 DPR RI itu apa jawabannya? Terkait OPP sampai hari ini data yang telah melakukan pendataan non PNS terakhir 2022 sampai hari ini detik ini tidak ada yang masuk di media mereka apa yang dilakukan. Itulah di situ kita masih amburadul, kita punya data. Dan di OPP sebenarnya ini memang administrasinya belum matang, karena ya seperti di kesehatan ada PPNI-nya, ada ID-nya, farmasinya, tetapi legalitas hukum dia seorang perawat, seorang bidan, seorang dokter, yaitu adalah STR-nya 5 kali. Kalau tidak ada STR-nya itu kita tidak bisa memohon atau bekerja atau mendaftar sekolah. Kira-kira mungkin begitu sebenarnya senior. Begitupun juga yang dulu, walaupun dia SPD, LPD, ketika dia tidak masuk di data Polri atau di istilahnya PPG, karena istri saya sebenarnya tamatan PPG, tamatan guru ya, karena memang dia tidak mau, dia mau tes P3 tertolak karena di sistem itu diminta data Polri dengan atau PPG-nya. Di situ kita dengan adanya FKPP ini administrasinya itu sudah mulai dirapikan, yaitu data simpulnya kita. Itulah legalitas hukum kita memakai baju OPP ini. Honor sudah 10 tahun, tapi ketika data simpul tidak masuk itu tidak diakui. Biar kita mungkin ada sepupunya di Kementerian sana, tapi kalau dibuka database simbolnya tidak ada, itu tidak bisa. Jadi kira-kira begitu. Ya, perjuangan FKPP sampai hari ini di bulan 3 tanggal 2 dan tanggal 3 itu kami melakukan aksi, dan alhamdulillah ditemui pertama di Kemenpan RB, sekretaris Kemenpan RB Ibu ini, dan di bidang biro data Kemenpan RB di hari kedua, di mana hasil itu kita sudah lakukan pemetaan khusus di bulan itu. Hasil aksi damai di Kemenpan RB dengan di Kemendagri. Setelah aksi itu berjalan 3 bulan depan, keluarlah surat pemetaan khusus untuk tenaga non-PNS Komisi Pamong Praja, yang dimana surat itu dari Kemendagri bersurat kepada gubernur, bupati, wali kota, dan tebusan ke kepala satuan Pamong Praja masing-masing di daerah. Yang dimana yang bergabung di FKPP pada saat itu izin ketua dan senior saya baru 3 DPD 1 provinsi. 3 DPD yaitu Morawa Timur, Buton Utara, dan Morawa Selatan. Pemetaan khusus. Setelah pemetaan khusus itu
di bulan 6, 2 bulan kemudian turunlah surat undangan pertemuan dan rapat khusus antara FKBPPN seluruh Indonesia dengan Bapak Wamendagri, Bapak orang Papua yang gendong Pak Ketua DPW, Pak Ketua DPW yang pernah gendong Pak Wamendagri, di mana pada saat itu keberangkatan Ketua DPW dengan Sekretaris DPW ke Kemendagri yang diundang rapat, data secara umum yang mereka serahkan langsung berjumlah 4.451, tetapi 4.451 itu kita tidak tahu siapa orang-orangnya, maka bersyukurlah dengan kerja keras senior saya, Bang Idam dan teman-teman di PPP ini bergabung dengan FKBPPN. Jadi mohon izin Pak Ketua, kami sudah tentukan Anda sebagai pengurus DPD FKBPPN Kabupaten Demak. 550 personil non PNS Satpol PP Guna ada di Pulau Abaku, Bang Ida. Apapun itu, kami sebagai DPW mengganggu, tidak akan mengusik rumah tangga Anda, tetapi untuk pengarahan masukan tetap kami akan memberikan masukan. Kalau terkait hal-hal internal yang ada di sini, itu tugas maka koordinasi dengan Kasubag Kepegawaian, Sekretaris Dinas PPP dan Parasa. Ya, di situ semua. Jadi berjumlah 550 orang itu ya, bukan jumlah sedikit itu, Pak Ketua. Jadi saya harap divisi-divisi yang terisi di DPD Bunga ini saling bantu-bantu. Intinya mau 1 minggu, mau 1 jam, ketika dia sudah berpakaian OPP dan legalitas hukumnya, yaitu dia sudah berpunya SK, dapat kita tinggalkan, karena di FKBPPN itu yang jadi moto utamanya adalah jangan terjejer, jangan tertinggal, dan jangan terlupakan atau terhapus. Walaupun mungkin sebagian bilang acuh tak acuh apatis, tetapi cobalah kita mendengarkan, karena hari ini dan sebentar mulai hari ini Pak Ketua beserta perangkat-perangkatnya akan bekerja mengenai data. Jadi data silakan kami serahkan, koordinasi kepada pihak kantor, hindari namanya perselisihan entah pada saat ininya ya. Saya yakin juga Pak Ketua yang DPD ini ya orangnya bijak, Pak Kasatu juga mendukung full. Jadi masalah itu kalau tidak didukung dengan pimpinan, itu kita mau berbuat apa? Jadi ya, yang sudah disisihkan saja, karena yang hadir yang ada manusia. Bantulah teman-teman pengurus DPD. Jangan kita acuh-acuh, karena ini sudah perjuangan ini tinggal 1 klik saja lagi. Karena sebentar ini akan mereka kerjakan surat dukungan pengusulan personil terkhusus di OPP. Setelah mereka melakukan pekerjaan mengisi surat pengusulan yang akan ditandatangani
Kedua, ini kita lihat, kita catat baik-baik. Karena setelah pelantikan pembukaan ini mungkin sebentar kedua saya balik ke Kendari, insya Allah tidak lama nanti saya masukkan kita libur sedikit. Saya untuk wilayah Sumatera boleh nanti DPD yang sudah berdaftar siapa saya tidak mengumumkan diri di sini. Ketika ada hal-hal yang tidak sejalan lurus dengan perjuangan FKBPN, coret. Nggak usah kita. Untuk apa kita membuat waktu perjuangan ini? Setelah surat dukungan penusuhan yang dimana surat itu berdasarkan adab ABK Kabupaten Lembungan dikirim langsung oleh kantor pos, dikirimkan melalui RT ke pusat Kemendagri. Setelah itu ini bocoran fatwa dari atau ke depan Kemendagri akan menyurat yang kedua kalinya ke Kemenpan RT. Nah, ini jadi saya lanjut di surat kedua Kemendagri ke Kemenpan RT adalah isi utamanya adalah terkait mekanisme pengangkatan khusus tenaga non PNS Pol PP se-Indonesia yang dikatakan Pak Hasan tadi undang-undang ASN yang ditandatangani oleh Bapak Presiden itu wajar. Saya bilang wajar dia kepala negara, tetapi untuk Pol PP terkhusus yang non PNS sudah ada aturan yang teman-teman DPP sudah buat, dan hasil keluar surat dukungan pengusulan yang akan ditandatangani oleh ada aturan turunan yang diinginkan teman-teman DPP. Berarti kita mentok di undang-undang ASN itu. Undang-undang ASN yang nomor 5 itu yang telah diganti undang-undang nomor 20 tahun 2020 ini yang sejalan dengan undang-undang 23 itu. Itulah rasanya kita ada 3 pasal yang menguatkan kita di PNS sesuai dengan undang-undang 23 itu. Kedua, di surat itu yang kedua nanti terkait mekanisme yang dimana mekanisme itu dituntut mengikuti teknis yang dipakai oleh Bapak SBY yang lalu. Dan sudah umur ini alhamdulillah teman-teman DPP itu dia masih pikirkan kita juga terkait umur 35, terkait umur di bawah 35 tahun itu berbicara secara umum, abaikan. Yang jelasnya urusan itu, aturan itu berlaku secara umum. Jadi jangan berkecil hati, jangan terkecoh. Kita nawai kita tetap dijalankan, kita komitmen. Yang jelasnya tidak ada penegak hukum mau di kontrak. Kira-kira maksudnya apa penegak hukum di kontrak? Kira-kira tidak maksudnya apa mungkin kalau untuk saya Bapak Ketua. Karena kita orang hukum. Terus mari kita sama-sama bantu-bantu yang bukan juga pengurus, dukunglah mereka berdua. Dukunglah kita yang berada di komisi. Memang bahwa ini sangat penting sekali adanya, namun tidak terlepas dari itu kita juga saya sendiri kalau saya berada juga sendiri akan bertanya sendiri juga. Saya jadi lewat kesempatan kali ini saya harap semua pengurus aktif. Jadi itu intinya harapan saya, mari kita kompak, kita solid. Kompak yang seperti sebenarnya kekompakan itu arti sesungguhnya. Perjuangan teman-teman yang seluruh Indonesia dengan kita bekerja nyata, bekerja sungguh-sungguh.
Saya kepada rekan-rekan FKBPT Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah menghubungkan kami Dewan Pengurus Daerah Kabupaten Medan yang alhamdulillah siang ini telah selesai dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat untuk mengajar dan pengurus saya tutup dengan respon. Terima kasih ya.